Nah, ini kita semua berkumpul bersama pada malam hari ini mengucapkan selamat datang pada Romo Sunu. Dikenalkan untuk semua, Romo Sunu ini adalah Provinsial Serikat Yesus sampai saat ini. Kenal dekat dengan Sima karena beberapa kali datang ke rumah, omong-omong dengan Bapak dan Sima. Dari ketika beliau bekerja di Sanata Dharma di Merican, waktu itu sering mengambil ikan. Nah, kemudian pindah ke Semarang sebagai provinsial, juga masih sering mampir ke rumah, bertemu juga dengan Sima. Maka beliau juga mengenal cukup dekat keluarga kita. Hanya beberapa dari kita mungkin tidak pernah ketemu langsung, tetapi beberapa dari kita juga pernah ketemu langsung. Nah, malam ini kita berkumpul bersama dengan beliau untuk berefleksi bersama. Maka mari kita mulai pertemuan kita dengan berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa dan Kekal, kami Engkau kumpulkan melalui sarana media komunikasi pada malam hari ini untuk berefleksi bersama atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami melalui Simak yang telah menghidupi kami dengan caranya yang unik. Pada malam hari ini kami ingin berefleksi bersama, ingin mendengarkan sabdamu, ingin berbagi pengalaman bagaimana Engkau menyentuh kami melalui Simak dan melalui semua pekerjaan yang telah Dia lakukan. Kami juga ingin belajar dari Simak untuk meneruskan perjalanan hidup kami. Berkatilah semua orang yang kami kenal, juga anggota keluarga kami yang pada malam hari ini tidak bisa bergabung di tempat mereka masing-masing. Semoga Kau anugerahkan keselamatan dan kesehatan untuk kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Romo Sunu nanti akan memberikan masukan, refleksi untuk kita. Apakah mau mulai awal atau setelah mendengarkan beberapa hal dari kita? Oke, saya mulai awal aja ya. Oke, ya. Nanti karena mau ketemu Romo Bambang juga, kalau nanti tiba-tiba dia datang, lalu saya minta izin dulu. Oke, ya. Bisa. Sore hari, saya mengucapkan terima kasih bahwa sore hari ini saya diundang untuk ikut dalam Skype memperingati 40 hari Mak. Saya waktu Mak di Bundut nggak bisa datang ke Jogja karena baru saja wirawiri Romo Hardo lalu kembali ke Jakarta. Saya sudah tahu wah ini tidak mungkin datang ini saya. Meskipun saya aneh sekali pagi itu saya itu mimpi ketemu si Mak itu. Jadi sekitar jam 4 pagi pada hari Mak dipanggil itu. Saya hanya delek-delek karena wah ini tindak ini si Mak. Tapi bagi saya yang luar biasa sampai saat ini itu adalah kepribadian Mak si Mak. Itu apa? Saya berkali-kali ke rumah di Jatindeso. Kesan saya itu begini, si Mak itu orang yang sangat terampil, percaya diri, ya. Lalu juga jernih itu loh.
kalau saya melihat wajah beliau itu wajah orang yang sungguh mengendap, sangat siap menjalani hidup kekal itu. Jadi yang bagi saya sampai saat ini teringat adalah hari-hari pertemuan saya dengan Sima. Dulu dengan Rama Arjanto. Waktu kami sama-sama di Merican tahun 2008, 9, 10, 89 itu bersama-sama dan sering sekali ke sana. Dan yang saya lihat adalah keterampilannya. Jadi keterampilan tangan, keterampilan nalar. Pasti juga keterampilan hati. Jadi itu yang sangat powerful. Dan saya sangat berterima kasih boleh bertemu beliau. Suatu hari itu saya datang ke sana, lalu simak cerita tentang caranya membuat gadung lengkap. Siapa yang sih punya rekamannya? Lengkap luar biasa. Yang kelihatan di situ adalah bagaimana Simak itu teliti sekali menjelaskan dengan sangat jernih langkah-langkah membuat gadung, ya, dan tekniknya itu luar biasa. Pokoknya Simak mengatakan ini orang kuliah aja nggak bisa buat gadung kayak gini. Lalu Rama Arjanto komentari, kayak tahu kuliah wae. Tapi itu adalah apa? Itu adalah kehebatan Simak, ya, kecerdasan luar biasa, kejernihan, keterampilan, dan akhirnya saya tahu juga bahwa dia orang yang sangat dalam. Kalau saya perhatikan memelihara putra-putra, putra-putri banyak sekali, dan semuanya survive dengan sangat baik. Dan bahkan bukan hanya survive, tapi going beyond sebagai pribadi-pribadi. Maka Simak ini bagi saya sangat berarti, dan saya hari ini sangat bahagia boleh bergabung dengan keluarga untuk merayakan hidupnya yang sudah mulia bersama Yesus yang bangkit. Maka saya sendiri berharap supaya saya bisa meneladan dia. Dan saya juga berharap supaya kita semua bisa mengikuti cara hidupnya itu yang pasti akan berguna untuk ditularkan pada banyak orang. Itu dari saya. Jadi terima kasih sekali karena saya belajar banyak dari Simak ini mengenai hidup. Terima kasih. Apakah bisa didengar? Bisa didengar Romo dengan sangat jelas. Oke. Cek bisa di unmute. Silahkan kalau ada yang ingin menanggapi sebelum Romo Sunu nanti off. Saya. Silahkan Romo, cek. rekaman yang gadung tadi jangan sampai hilang ya. Enggak usah. Jangan sampai hilang. Saya aja sampai hari ini kalau disuruh bikin gadungnya itu belum mampu. Waktu itu pernah saya nggak teke karena saya memang ingin tahu dan ingin bisa, tapi waktu itu di tengah proses nggak teke itu saya akhirnya nggak fokus sendiri, terus saya tinggal gitu loh. Jadi itu rekaman gadungnya jangan sampai hilang, itu peninggalan itu jangan sampai hilang. Ya. Siap, Cek. Silakan yang lain. Saya kalau menyambung tentang urusan gadung, ya, urusan gadung itu saya juga pernah memperhatikan Simak. Tetapi kalau terus terang kalau misalnya saya disuruh buat sendiri itu juga memang nggak bisa dan belum bisa. Tetapi saya ada foto-fotonya dari proses tahap pengupasan, ngeduknya, kemudian ngiris-ngirisnya, itu ada foto-fotonya lengkap. Udah pernah saya upload di Facebook gitu, ya. Tapi untuk berapa harinya harus
harus direndam, harus dijemur, itu yang nggak ada penjelasannya. Itu aja. Terima kasih Pak Yuni. Masalah gadung itu sebenarnya dari keluarga itu nanti ada yang akan diturunin, yang pernah praktek kerjasama dengan simak itu Tini. Yang lain jangan coba-coba, nanti racunnya masih ngendemi, bahaya. Ini memang ada, ini nanti gennya Tini itu yang sudah bisa nantinya. Kalau Tini ada itu nanti biar membuat ya. Itu pakai nalar juga, itu nalar penggadungan, tidak hanya pakai teori saja. Racun itu kalau yang dengan nalar itu racun juga akan hilang lewat proses-proses yang dilalui itu. Makanya gadung bisa nanti dilanjutkan untuk keluarga, jangan sampai kehilangan gadung. Setiap ada tamu dari mana saja, itu bisa siap dengan gadung, lalu sebagai oleh-oleh kenang-kenangan, itu gadung bagi keluarga kita seperti itu. Dan nanti akan berlanjut gadungnya ya. Makasih. Terima kasih, Lek Samad. Ya. Dari ini tadi kan kelihatan jasa itu orang yang bisa membuat gadung dengan selamat itu hanya orang kalau dalam kami para Yesus itu orang yang punya kontemplasi dengan mendalam. Karena apa persis tadi dikatakan Mas Ahmad tadi bahwa itu tentang nalar gitu loh. Kita punya 3. Nalar, rasa, dan kehendak. Nah, simak itu termasuk orang yang nalarnya kuat. Maka menurut saya dia jarang terombang-ambing dengan rasa perasaan. Kalau dalam bahasa anak sekarang baper itu. Karena sangat nalar dan karena itu kehendaknya kuat sekali. Kehendaknya luar biasa. Membuat gadung itu tanpa kehendak nggak bisa. Termasuk tentang kelor segala itu kan kehendak yang sangat kuat. Itu adalah ciri khas orang mendalam. Jadi saya sangat beruntung ketemu beliau. Boleh belajar banyak tentang daya jiwa namanya. Nalar, kehendak. Itu luar biasa. Saya hanya menggarisbawahi fakta bahwa simak itu mampu membuat gadung dengan sangat baik. Itu menunjukkan kapasitas kontemplasinya. Kapasitas udah paling rendah. Coba. Bentar. Sudah full. Iya. Terima kasih Romo Sunu atas penegasan yang luar biasa mengenai simak. Jadi yang Romo Sunu sudah sampaikan untuk kita adalah mengenai kepribadian simak yang terdiri dari keterampilannya, kepercayaan dirinya, dan kejernihan. Semua hal itu menunjukkan kemendalaman simak. Apakah masih mau ditambahkan sesuatu sebelum saya memberi beberapa poin? Oke, kalau begitu saya lanjutkan dengan poin ya. Saya akan mengaitkan beberapa peristiwa yang terjadi sekitar kepergian simak itu dengan Injil Markus.
Seperti dibagikan kepada kita oleh Jack, kata yang sangat melekat kita ingat disampaikan oleh Simak ketika berbaring di rumah sakit pada hari-hari terakhir adalah, aku tak mangkat dhewe mrono. Aku akan berangkat sendiri ke sana. Ini bisa jadi titik tolak mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Sepertinya bagi Simak perjalanan memasuki keabadian itu sudah sangat jelas, seperti tadi Romo Sunu sampaikan, Simak itu orang yang jernih dan percaya diri. Mengapa kehidupan Simak ini dikaitkan dengan Injil Markus? Karena ada peristiwa dalam hidupnya, yaitu Simak itu sakit katarak sehingga hampir buta. Diobatkan, dioperasi, berhasil satu. Yang satunya gagal. Nah, pada Injil Markus itu ada dua cerita mengenai penyembuhan orang buta. Yang pertama adalah Markus 8 ayat 22 sampai 26. Itu cerita tentang orang buta yang disembuhkan, tetapi orang buta itu ketika sembuh baru melihat pohon-pohon saja. Dia belum melihat secara jelas. Lalu cerita orang buta yang kedua itu pada bab 10, cerita mengenai Bartimeus. Nah, pada penyembuhan yang kedua ini, orang yang lain, orang tersebut melihat dengan jelas. Jadi tidak melihat hanya pohon-pohon saja, tapi akhirnya melihat dengan jelas. Nah, dalam Injil Markus, dua cerita ini membingkai satu bagian penting dalam cerita, dalam alur atau urutan cerita yang disusun oleh Markus yang berjudul Gusti Yesus iku Sang Kristus, Sang Mesias, Putraning Allah. Nah, cerita yang dibingkai oleh dua cerita tentang orang buta itu akan memberi beberapa penjelasan mengenai hidup Simak. Barangkali dengan merenungkan alur ini, kita akan melihat seperti dalam peristiwa Injil ini, yaitu pertama melihat dengan meraba-raba, artinya belum jelas betul, tapi akhirnya melihat dengan jelas seperti dialami Bartimeus. Cara hidup Simak, cara dia meninggal menyisakan pertanyaan, siapa Simak ini? Tentu saja kita mendefinisikan Simak dari kacamata kita, dari pengertian kita. Tapi barangkali ada hal yang lain yang bisa kita gali. Nah, hal pertama yang menurut saya sangat penting adalah ketika Simak itu mulai memberitahukan kepergiannya. Injil Markus itu memuat 3 cerita pemberitahuan mengenai sengsara Yesus, itu sampai 3 kali. Hal yang sama 3 kali juga Simak itu memberitahukan kepergiannya, bahkan memberitahukan kapannya. Yang pertama bisa dilihat dalam Injil Markus bab 8 ayat 31,
Gusti meco sang soro dalem kang kapisanan. Nah, itu nomor 1. Pada peristiwa ini, pada pemberitahuan pertama, Simak itu mengatakan, "Iku aku arep mangkat dino Senen." Nah, kalau digambarkan akan menjadi seperti ini. 3 pemberitahuan itu ada pada hari Sabtu malam, jadi siangnya kita rosario, lalu malam hari omong-omong dengan Simak, kita tanya, "Mak, arep mangkat ki kapan?" Dia menjawab, "Senen," dengan sangat jelas. Pemberitahuan yang kedua adalah minggu malam. Jadi setelah beberapa dari kita balik dari rumah sakit, balik ke tempat masing-masing karena sudah hari Minggu, hari Senin harus kerja. Malam itu Bapak datang ke rumah sakit dan semune itu semacam mengatakan agak njiat gitu. Anak putune wis do tobat, ling ngurusi. Lalu Simak agak marah dengan hal itu dan sekitar 2 jam ngedumel, tidak terima. Dia hanya mengatakan kepada Bapak, "Sesuk." Lalu pemberitahuan yang ketiga adalah pada Minggu malam, yaitu sudah hari Senin menjelang itu sekitar jam 2 hari Senin. Dia itu pamit. "Aku tak pamit yo." Itu sekitar jam 2, kemudian sekitar jam 4.10 ketika daun kelor yang disebut Romo Sunu tadi digebyok kepada Simak, saya tanya, "Piye Mak? Wes arep mangkat?" "Iyo." Lalu sudah beliau pergi. Nah, Markus 8, Markus 9, Markus 10 menggambarkan kepergian Yesus, pemberitahuan seperti itu, dan Simak juga 3 kali memberitahukan kepada kita mengenai kepergiannya dengan sangat jernih. Nah, setelah pemberitahuan yang pertama, itu ada 3 fenomena dari kita atau yang kita lihat. Pertama, Simak itu nampak bahwa dia sangat paham dengan jalan yang ingin dia tempuh. Yang kedua, kita melihat wajah Simak itu selalu berubah-ubah. Dan yang ketiga, ternyata kita tidak paham. Itu kita alami. Nah, Injil Markus yang bagian berikutnya, ayat 34, masih bab 8. "Sesanggemane wong arep nderek Gusti." Nampaknya cerita ini merupakan seperti titik yang memberikan gambaran untuk kita gimana Simak itu akan berangkat. Dia akan nyawang keratoning Allah atau melihat kerajaan Allah. Lalu dia tentang hal itu mengatakan, "Aku tak mangkat dhewe mrono." Jadi saya akan berangkat sendiri ke sana. Waktu itu kita ngomong tentang pohon, masih menanam pohon apa, boleh ditebang atau enggak. Dia mengatakan, "Enggak, rungono sing ngurusi. Nek ra ono sing ngurusi, aku tak mangkat dhewe mrono, aku akan berangkat sendiri ke sana." Dan itu adalah kata penting yang menunjukkan bahwa Simak itu sungguh paham mengenai perjalanannya. Dia akan berangkat sendiri, mengambil keputusan untuk menghadap Allah sendiri. Lalu perikop berikutnya, "Gusti santun warni ngagem kamulyan." Itu adalah cerita mengenai Yesus yang berganti wajah di Gunung Tabor ya. Nah, terjadi pada Simak itu soal gonta-ganti wajah dan kita semua menyaksikan hal tersebut. Kita meraba-raba itu artinya apa.
kita tidak menemukan penjelasan yang sangat jelas mengenai hal ini. Dan itu adalah bagian dari ketidakpahaman kita. Dan perikop berikutnya, soal bab Elias, itu ada satu kata yang penting, yaitu bahwa Gusti Yesus weling. Itu seperti simak yang sudah bilang. Tetapi kita itu seperti para murid, sanajan ing batin podo takon opo maksute. Kita saling ngomong, tetapi kita itu sebenarnya bertanya-tanya mengenai apa yang simak omongkan sepanjang beliau lelaku atau beliau sakit. Dan kita sadar, kita itu tidak paham. Saking tidak pahamnya, kita itu mengira simak itu kesurupan. Nah, ini cerita berikutnya, cerita dari Markus, bocah kesurupan kang loro ayang. Dan itu seperti apa ya, suatu pendapat yang kita munculkan karena sepanjang tidurnya, sepanjang sakitnya simak itu selalu berbicara dan kita nggak bisa mengikuti alur pembicaraannya itu. Mengira bahwa dia itu kesurupan. Tetapi apakah benar dia kesurupan? Kalau tadi kita mendengar cerita Romo Suno, orang yang terampil, orang yang tangannya selalu bergerak, semacam ini mosok kesurupan. Orang yang percaya diri, yang selalu jernih, mosok kesurupan. Lihat bagaimana tangannya selalu bergerak. Dan tangan itu membentuk jari-jarinya seperti yang kita lihat pada saat yang terakhir. Bagaimana mungkin orang secerdas dia kesurupan? Bagaimana mungkin orang yang setia dengan pekerjaannya itu kesurupan? Nampaknya pendapat kita mengenai hal ini perlu kita pertanyakan lagi. Betulkah? Karena ada sesuatu yang nampaknya simak sangat paham, tapi kita tidak paham, sehingga kita menyebutnya simak kesurupan. Nah, setelah pemberitahuan yang kedua, simak itu mulai mengalami lelaku. Dan kalau kita, itu Markus bab 9, Gusti meco sang soro dalem kang kapindo, itu yang tadi saya ceritakan, dia mengatakan sesuk kepada Bapak. Setelah itu beliau mengalami lelaku. Tapi apa isi dari lelaku simak? Injil Markus ini sangat membantu untuk memberikan gambaran hal-hal yang beliau pikirkan. Yang pertama adalah pride. Pride bahasa Inggris. Itu kalau di dalam Injil dikatakan sopo sing luhur dhewe, itu pembicaraan para murid mengenai siapa yang paling tinggi di antara kita. Satu hal yang bagi simak sangat penting, yaitu kebanggaan. Dia akan selalu menceritakan anaknya lebih baik dari anak siapapun, dan kalau anaknya itu dilukai, dia akan melabrak siapapun yang atau hanya mengatakan mengenai anaknya itu. Jadi, tetapi dia selalu memberikan nasihat pada kita, ojo anggak, atau kalau mengomentari orang lain itu galo deloken anggak, lihat betapa sombongnya orang itu. Itu merupakan hal yang sangat sensitif pada simak. Itu lelaku pertama. Lelaku yang kedua adalah kemerdekaan. Dia selalu mengatakan biarkan kalau seseorang itu mau melakukan sesuatu itu di Injil Markus migunake asmo dalem. Itu yang perikop berikutnya. Dia akan cenderung untuk membebaskan anak-anaknya melakukan yang ingin dilakukan. Karena itu adalah dia sendiri. Simak itu meskipun selalu mengikuti Bapak kemanapun pergi, apapun yang dia putuskan, dia itu mengikut. Tapi sebagai pengikut, simak itu adalah orang yang merdeka. Bukan orang yang
tidak punya pendapat atau tidak punya pendirian. Romo Sunu mengatakan simak sangat percaya diri. Yang ketiga adalah belas kasihnya. Tresno marang murid dalem, itu yang nomor 3. Dia selalu memberikan air secangkir bagi orang yang datang ke rumah. Orang-orang asing yang datang ke rumah ditanggapi, diterima. Kalau niatnya tidak jahat, dia tahu. Dan dia selalu melakukan hal itu. Itu orang-orang yang jualan datang ke rumah, pasti ditawari jambu atau kalau ada telo, godok telo ya selalu ditawari telo, dibuatkan bidang teh. Ada penjual, dulu masih ada penjual apa kayak kendil, itu pasti selalu mampir ke rumah. Kita nggak beli, tetapi simak selalu ngampir ke dan memberi banyu secangkir. Yang keempat, pakai rasa, pakai pikiran, pakai ukuran. Ini selalu yang dia komentari kalau anaknya atau suaminya Pak Pus itu kalau bikin-bikin sesuatu, mesti dikomentari. Karena seling kepanjangan atau kempuan atau sesuatu yang terlalu, dia itu mempunyai sense. Itu nggak pas. Dan yang kelima adalah kesetiaan, soal bab pegatan, sesuatu yang di usia tuanya itu cukup gares bagi simak karena pengalaman yang dulu-dulu. Dan ini menjadi sumber pertengkaran yang rupanya masih terbawa juga sampai saat-saat terakhirnya, juga tahun-tahun terakhir hidupnya, sesuatu yang sangat berat kita pahami bersama dan ceritanya kita juga sudah tahu. Tetapi simak menunjukkan kesetiaannya. Itu lelaku yang kelima. Lelaku yang keenam, Sumur Sinobo. Jadi simak itu sampai akhir hidupnya masih ngomong, membimbing kita semua. Dan itu yang dia lakukan seluruh hidupnya, ngomong. Selalu ada anak kecil di sekitar dia. Sampai akhirnya di ranjang rumah sakit pun dia masih ngomong kita, supaya kita memahami. Nampaknya yang nomor 6 itu, dia itu juga semacam berusaha agar kita itu melihat dengan jernih segalanya. Tidak menjadi kuwur. Lalu nomor 7, 8, dan 9 adalah mengenai harta. Bab wong sugih, bebayaning kasugian, dan terakhir janji ganjarane wong ninggal bondo. Sampai saat terakhir di rumah sakit, simak itu masih uwal duit gitu kan. Duitnya ditoto, dihitung dan dia tahu kalungnya itu yang mana, diberi apa tesbehnya Ida, iki mak kalungnya, dudu iki dusekku, dia bilangnya. Dia tahu mana yang kalungnya, mana yang bukan. Nah, mengapa harta menjadi begitu penting untuk dia? Pertama, kita tahu simak itu mudah sekali weweh, memberi. Yang kedua, dia itu menyimpan. Dan kenapa sampai akhir dia masih menyimpan uang, dan itu begitu penting? Karena dia harus mengandalkan keterampilannya menyimpan, keunggulannya menyimpan. Karena yang lain memang tidak bisa menyimpan. Kenapa dia begitu? Karena ingin menghidupi anaknya itu begitu banyak. Dan dia merasa harus menghidupi mereka semuanya. Ini 9 laku yang nampaknya terlihat masih terus dalam benak simak. Dan kalau kita ingat lagi omongan-omongan dia di rumah sakit, ketika kita menyebutnya kesurupan atau ngombyang, itu ini 9 ini semuanya. Dan nampaknya Injil Markus itu sangat runtut membantu kita memilah-milah ke-9 hal yang simak geluti dalam batinnya sepanjang hidup maupun di akhir-akhir hidupnya. Nah,
tadi sudah saya sampaikan pemberitahuan yang ketiga itu ketika dia pamit. Lalu apa yang bisa kita lihat kemudian menjawab pertanyaan awal kita, siapa sih dia? Seperti Petrus yang bertanya, Yesus yang bertanya pada Petrus, aku mbok kira sopo? Saya ini siapa? Mungkin yang terakhir ini perikop yang terakhir, wajibing pengarep iku ngabdi adalah kesimpulan dari hidup Simak. Dia itu abdi yang merdeka, bukan abdi budak, tapi yang merdeka, ikut tetapi tidak pernah ngikut, abdi yang cerdas, abdi yang berani. Terakhir ketika Simak sudah semacam menyelesaikan semuanya, semua lelakunya itu, dia akhirnya mengatakan, ayo lek dijunjung, ayo aku dijunjung. Dan itu adalah simbol dari menjadi abdi, yaitu junjung seseorang untuk sampai ke tempat yang paling mulia. Itu yang dia minta terakhir, ayo aku lek dijunjung bali nang sejati, itu dia bilangnya gitu. Nah, bagian yang terakhir dari seurutan Injil Markus ini tadi adalah yang saya ceritakan di awal, cerita mengenai Bartimius. Di situ ada kutipan, sakala wong mau weruh lan banjur nderekake tindake. Kalau kita melihat semua yang terjadi pada Simak secara menakjubkan seperti ini, kita hanya akan mengatakan nderekke tindake. Nah, bagian Injil berikutnya, setelah bagian ini adalah cerita mengenai Yesus yang masuk ke Yerusalem kemudian disalibkan. Itu seperti menggambarkan begini. Setelah kepergian Simak, itu wis dudu urusane awake dhewe, iki wis urusane Gusti Allah. Dia yang bertanggung jawab atas diri Simak, dia yang akan menggulawentah Simak, dia yang akan memeluk Simak. Jangan khawatir, kita hanya bisa mengatakan, ayo nderekake tindake karena kita sudah melihat dengan jelas. Nah, ini satu hal yang bisa saya refleksikan dari Injil Markus. Halo? Ya. Halo? Halo, ya. Halo. Yo. Silahkan di-unmute. Nah. Halo. Baik. Lalu. Aku dah. Nah, silahkan meneruskan beberapa poin dari refleksi kita ini. Entah yang mulai dari yang disampaikan Romo Sunu tadi, atau beberapa hal yang kita pelajari dari melihat Injil Markus ini. Ya, Bu Sri. Mau bicara enggak?
Sharing, Pak. Ya, Sharing. ya, Ya, Pak. silakan. Meneruskan Ya. refleksi. Ya, refleksinya dari saya, sebenarnya Sima itu telah lama itu selalu menginginkan pergi ke sana. Namun masih cinta dan setia pada anak-anaknya. Lebih-lebih anak yang paling bontot itu sering waktu dipamitin Sima pertama itu dia ngatakan, aku lenyawang simboke urung suwe. Lalu Sima boleh dikatakan lalu merefleksi kepada anak cucu. Jadi itu adalah keinginan-keinginan yang memang dalam tadi boleh dikatakan perasaan yang tajam, yang bisa menanggapi situasi batin, itu sebenarnya demikian. Lalu selama Sima itu masih seger, itu kerjanya duduk-duduk dan juga sering makani ikan, sering lingkungan diperhatikan. Namun akhir-akhir itu dia sudah nggak peduli lagi, tetapi dia hanya menikmati hari tuanya, itu sering uring-uringan dengan Mbah Kakung. Mbah Kakung itu menurut Sima itu adalah sikap yang aneh bagi Sima. Misalnya sering setiap ada obat, ada tensi, ada apa itu, orang menawari tentang kesehatan, itu semuanya ambil bensin itu hanya habis untuk itu. Selain itu, dengan inisiatif Mbah Kakung, persiapan buat untuk pemakaman kalau besok mau meninggal gitu. Sima sering menyampaikan hal-hal itu. Apakah nanti kalau mau mati itu mau berangkat sendiri atau gimana? Mangkat dewe, mendem dewe, opo piye? Sima nganti seperti itu. Dan Sima itu percaya dengan anak-anaknya, kalau aku mati, mesti nanti anak-anakku yang akan bertanggung jawab. Ini adalah kepercayaan seperti itu. Udah Pak, menyerah saja pada anak-anaknya. Sing percaya karo anak-anake rasa reko-reko. Termasuk kemarin persiapan gawe gerobak. Terus pernah hal itu saya bahas dengan Sima. Nek Mbah Kakung iki duwe duit mbangane kuwi, mbok disumbangke karo wong sing mbutuhke wae ya Mak ya. Iya sing apik ngono kuwi. Ora malah nggo persiapan ning arep mati di kubur. Nah, seperti itu sih, Mak. Jadi si Mak itu penalarannya memang sudah menyerahkan kepada Tuhan. Dengan peristiwa yang disampaikan oleh Romo Janto tadi dengan Injil Markus, itu memang proses kepercayaan kita, si Mak itu punya proses yang sama dengan Injil yang kita dengarkan itu. Sebenarnya saya sendiri kepada Sima itu merasa bersalah ketika Sima sering duduk-duduk di teras, itu yang saya sering ngajak ngobrol nemani. Saya bisa refreshing, Sima juga bisa ada yang nanggapi, rasanya gembira sekali. Dan di situ banyak hal yang bisa dibicarakan. Tentang putu, tentang buyut, tentang anak, tentang kehidupan, luas sekali. Dan saya bisa menerima dan mengetahui bahwa Sima itu adalah, walaupun sekolahnya hanya sampai kelas 4 SD, namun ilmunya adalah seperti orang yang doktor ya. Seperti itu adalah Sima keistimewaannya bagi keluarga kita seperti itu. Sehingga Sima setelah
Saya merasa bersalah tadi, saya merasa getun. Akhir-akhir ini setelah saya tidak sering datang karena suatu hal, itu simak lalu menjadi semakin tidak banyak, tidak ada orang yang menemani, tidak ada yang pressing, dan akhirnya simak semakin surut. Akhirnya simak sampailah ke pangkuan Tuhan yang Maha Kasih. Dan sekarang setelah simak pergi ke alam baka, saya sendiri merasakan tidak ada yang kita ajak untuk berrefreshing, dan saya kehilangan. Sering saya hanya diam diri, sampai-sampai saya akan ambil sesuatu saja, sudah sampai lalu balik lagi, apa yang akan saya ambil. Setelah saya balik lalu ketemu apa yang akan saya ambil itu. Itu salah satu kerefreshingan saya, dan sampai sekarang saya istilahnya itu begeglek lah, masih gitu. Batin saya masih begeglek. Sebab inilah kejadian yang terjadi pada diri saya tentang kehilangan simak, dan saya simak itu heran, tamu siapa saja, orang berpendidikan tinggi atau rendah, dia dapat menanggapi dengan ramah dan bisa melayani pembicaraan dengan bahasa yang benar-benar marak kekerasan. Nek Mbah Kakung malah ming diem. Tapi sehal-hal apa-apa itu simak yang malah bisa menanggapi. Itulah yang menjadi kesaksian saya untuk simak. Tapi saya percaya bahwa simak walaupun sudah di alam sana tetap masih bersatu dengan keluarga dan memberikan yang terbaik apa yang menjadi cita-cita kita. Amin. Terima kasih, Le Samad. Silahkan yang mau menyambung. Saya ya. Ya. Oh. Sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Janto tadi tentang apa namanya, seperti di judul awal yang judulnya itu apa itu tadi, meneladani, saya kok lupa, sebentar, mempelajari jalan hidup simak dalam terang Injil Markus. Itu suatu pagi waktu itu setelah kita mendapat aturan untuk stay at home, itu pagi-pagi atau sekitar ya jam 10 itu Mas Janto menghubungi saya, terus disuruh ngambil apa itu kitab suci, disuruh buka yang tadi yang disampaikan Mas Janto semua tadi. Terus di situ dia waktu itu mancing dengan saya, disuruh lihat, terus dia memancing apa yang paling menarik dari semua judul-judul di ayat tersebut. Nah, kalau waktu itu ya saya spontan saja, yang saya ingat itu bocah kesurupan loro ayan. Nah, terus ditanyain lagi, lah kue nek judul kuwi kowe kelingan opo? Nah, saya waktu itu aku kelingan kakangku Kojiro. Karena hubungannya sama kesurupan itu kayaknya cocok gitu loh. Tapi sebenarnya yang mau diarahkan oleh Mas Janto itu ternyata tidak hanya seperti itu. Ternyata adalah kaitan masing-masing dari judul-judul di ayat itu dengan perjalanan
simak dari ya semasa hidupnya hingga pamitnya. Nah, itu ternyata saya juga heran juga dari semua yang ada di ayat-ayat tersebut itu memang ternyata itu seperti itu mewakili apa yang menjadi hidup simak gitu loh. Bahkan mungkin simak pun saya nggak tahu udah pernah baca ini apa, baca dari kitab suci ini apa belum, tapi ternyata itu bahkan tanpa sadar itu bisa berjalan sesuai dengan cuplikan yang ada di bacaan Injil tadi. Itu yang bikin saya heran juga. Kadang-kadang saya itu kalau sama Mas Janto juga suatu waktu tanpa sengaja itu kadang membahas satu hal kecil tentang simak. Kita kadang ngomongke yang dulu nggak pernah kita omongke itu malah jadi bahan pembicaraan setelah simak itu nggak ada, itu malah jadi muncul dulu yang sesuatu yang ya saya anggap remeh karena itu seperti bagian dari kehidupan sehari-hari itu, kalau setelah simak pergi itu menjadi berbeda, nilainya menjadi berbeda. Banyak hal yang saya baru sadari itu setelah simak itu nggak ada. Terus kemudian banyak hal juga yang saya itu kadang merasa agak, maksudnya menyesal dalam artian, aku tuh sebenarnya punya banyak pertanyaan untuk simak dan simak pasti punya jawaban. Misalkan misalkan saya sedang menghadapi masalah A, terus pasti kalau tanya simak itu pasti dia pasti punya jawaban. Nah, itu yang selama ini ternyata kalau saya itu kalau punya masalah juga saya pendam sendiri. Sebenarnya kan saya punya simbok yang bisa tak ajak ngomong, tapi ternyata saya melewatkan kesempatan tersebut. Itu yang sampai sekarang saya baru sadar loh, saya tuh kehilangan sesuatu yang besar. Mungkin dengan kakak saya bisa, tapi ya pasti punya cara berpikir sendiri ya, atau punya pendapat sendiri, cuman itu tadi saya merasa kehilangan sesuatu yang besar sekali. Yang dibilangnya simak saya itu anak cilik dewe yang len duwe simbok paling sedelo, ya itu memang benar. Semakin saya sadar ternyata meskipun sejak kecil sampai sekarang itu ya kalau ketemu simak ya omong-omongan, tapi ternyata sampai saya seumur segini 38 tahun itu kok sekarang itu rasanya itu kayak ternyata tuh aku gila omong-omongan karo simak ini setitik, tidak banyak yang yang sering tak omong ke. Lebih ke simak itu kalau karena saya ya jarang ngomong, ya dia memberikan perhatiannya sesuai yang dia lihat. Contoh, misalkan saya pulang ke Jogja, itu pasti ditawani beras, itu pasti. Kalau punya makanan sesuatu juga itu pasti ditawarkan, disuruh membawa. Nah, terus contoh di kebun ada nangka, itu mesti aku disuruh ngecek itu nangkane wis mateng borong.
atau di belakang rumah ada nongko sabrang, itu tilik ono. Pokoknya segala sesuatu yang ada di sekitar rumah itu ditawarkan, jangan sampai itu terbuang secara percuma. Nah, itu salah satu wujud apa ya? Mungkin wujud perhatian, cara simak memperhatikan saya tuh seperti itu. Terus contoh lagi, ketika saya berada dalam situasi yang ya bisa dibilang masalah finansial, simak itu bahkan menawarkan. Contoh, dia punya simpanan kalung, itu ditawarkan sama saya. Dia tahu entah dengar dari mungkin Mbak Yu atau siapa yang lain, tapi simak tahu kalau saya tuh sedang dalam masalah. Dia tawarkan kalungnya, lagi kalungnya arep tok dol bonen bayar. Tapi saya nggak tega untuk sampai ke situ. Jadi yo nggak mak simpenan wae. Nah, terus bahkan apa ya, jenenge nek kayak Simak itu kan nyimpen emas atau duit itu disimpan, ya itu memang satu-satunya cara dia untuk mempunyai backup. Dia nggak punya rekening tabungan. Nah, suatu saat saya pernah cerita di keluarga sih, kalungnya hilang pada saat rumah itu nyambat tuh, kalungnya hilang. Kemudian saya tuh melihat Simak waktu itu sedih, kayak apa ya sedih gitu loh. Terus aku yang cuma bisa janji waktu itu, Mak, nek aku duit tak ijoli, rasa khawatir gitu kan. Itu sampai waktu Simak meninggal itu tuh memori soal itu apa ya, keluar, jadi kayak jeblok gitu loh. Jadi kayak saya tuh merasa kayak diantem gitu loh dengan memori itu. Sampai saat Simak pergi, bahkan apa ya, saya belum bisa menepati janji yang itu, janji saya itu. Jadi kayak roto agak kecewa, tapi ya mau nggak mau itu harus diterima. Mungkin kalau nanti saya bisa beli kalung, ya tak wehke, mungkin tak wehke mbokne Abigail apa siapa gitu, atau tak wehke Mbak Yu sebagai apa ya, itu wujud aku nempati janjiku. Entah kapan, aku ya ora ngerti, tapi aku merasa aku akan bisa. Terus banyak sekali sebenarnya yang setelah Simak nggak ada itu, malah saya bisa mikir yang Simak ini biar dulu berbuat seperti ini tuh agar begini, melakukan ini itu tujuannya untuk ini. Dulu nek marah sama saya itu, saya disabet beneran, itu tujuannya adalah biar aku di masa depannya itu nggak melakukan kesalahan yang sama, karena kesalahan itu bisa saja merugikan. Nah, kayak gitu tuh Simak dulu. Saya tidak melihat dari sisi kekerasannya, tapi dari cara dia membuat beteng untuk saya, atau ngajari membuat beteng agar saya tuh bisa jalan dengan jelas, melihat sesuatu itu benar atau salah. Itu yang bisa saya lihat sekarang dari Simak. Terus kemudian soal tadi, setelah Simak pergi, ya sudah, itu urusannya sama yang segawe urip. Yang saya yakini itu Simak selalu hadir dalam apa ya, dalam keseharian kami, hadir sebagai penyemangat. Kadang kayak memberikan apa ya, bisikan, kue kudu ngene gitu loh. Itu kadang-kadang seperti itu.
Kadang saya batin, terus kadang dapat jawaban seperti itu. Terus kemudian ya di setiap malam ya yang bisa saya lakukan ya mendoakan kedamaian Sima. Itu sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Jack. Silahkan melanjutkan. Saya ya menambahkan. Yona, Suaranya kedengeran nggak? kedengeran. Ya. Melanjutkan dari si Om juga ya. Sebenarnya itu yang dirasakan sesudah Sima nggak ada, itu tuh memang kita itu termasuk saya itu baru sadar bahwa apa yang sudah dilakukan Sima itu tuh sungguh sangat berarti. Nek biyen-biyen iki yo ming koyo hal biasa, nggak menyadari itu. Tapi sesudah Sima nggak ada itu baru berasa itu ternyata sangat bernilai. Kehadiran Sima itu ternyata memberikan dampak yang besar untuk kita. Untuk mungkin kalau kami kan cucu-cucunya sing diemong ngono, ternyata itu memberikan, dampak, impact, sangune Sima kepada kita. Itu baru sadarnya itu sekarang. Jadi sesudah sadar itu ngerasa gini, ngerasa sangat bersyukur. Ternyata kita itu keluarga yang terpilih. Istilahnya Tuhan itu kasih kehadiran Sima untuk kita itu kan pasti ada maksudnya. Ternyata Sima itu mungkin bisa dikatakan sosok yang bisa memberikan sangu untuk kita semua karena kita semua kan menjalani hidup yang masih panjang. Jadi ngerasanya sangat terberkatilah maksudnya kita dengan Tuhan berikan Sima hadir dalam hidup kita ini. Itu kesadaran yang saat ini baru muncul sesudah kehilangan Sima dan merefleksikan apa saja yang Sima sudah berikan ke kita. Yang beberapa hal yang mungkin ingin saya tekankan itu sebenarnya dari yang Mas Janto tadi cerita, yang dari Injil Markus ya, kita refleksi dari Injil Markus kan ada beberapa hal terkait lelaku. Nah, yang saat-saat terakhir yang saya cerita, mungkin pernah cerita di WA itu juga kan sekitar bulan Januari, waktu itu saya pulang, itu memang ya kadang itu kan ada antara rasa feeling atau apa, kok ketok iki Sima wis tuwa, kayak iki mungkin kita nggak tahu kapan lagi gitu loh, ada rasa-rasa saya itu yang dalam hati kecil itu ada kayak gitu, makanya pas pulang itu terus deketin Sima ngono ku lho, kayak iso ngobrol, kesempatan jarang pulang, kita nggak tahu kapan lagi masih bisa ketemu Sima atau enggak gitu kan. Jadi di Januari itu kan pulang. Nah, duduk di depan teras itu kayak biasa ya. Nah, itu Sima itu cerita hal yang memang sebelumnya mungkin belum pernah cerita detail ke saya. Jadi aku tuh nanya karena kan itu kita alami saat-saat terakhir kan Sima itu agak sering, masih sama Mbah Kakong, itu kan apa ya, kerah wae ngono ya, kan membuat nggak nyaman. Lah memang saya ada nanya, "Mak, sakjane iki apa sing marahi Sima ki kok ngono karo Mbah Kakung, bersikap seperti itu sama Mbah Kakung?" Nah, dia memang cerita lumayan detail pengalaman masa lalunya waktu masa, habis menikah kan punya anak ibuku ya, punya anak ibu yang masih 2 bulanan gitu kan. Nah, itu peristiwa-peristiwanya kan terjadi sekitar itu. Ya keluarga juga tahu semuanya lah ceritanya seperti apa. Cuma di sini yang, ingin saya
tekankan itu yang memang bisa diambil apa namanya? Nilainya itu yang di lelaku tadi, kesetiaan. Jadi simak itu tahu, sebenarnya simak ki ngerti, dek iki loro ati, dek itu sakit hati. Dia dia tahu perbuatan yang dilakukan misalnya Mbah Kakung itu tuh salah. Cuma dia itu memilih untuk tetap setia. Jadi ada kesetiaan di situ. Dia setia pada proses yang diberikan ke dia itu, pada apa kuwi jenenge? Peristiwa yang Tuhan kasih ke dia gitu ya. Cuma terakhir pun dia ngomong bahwa dia memperlakukan Mbah Kakung seperti itu di akhir, dia juga tidak menyesal. Artinya apa? Artinya kalau menurut aku Sima itu memang punya prinsip bahwa perilaku sing salah ki yo salah. Dek jan ra iso nampa nek salah ki yo salah. Tapi dia berusaha untuk tetap menerima Mbah Kakung, tetap melayani Mbah Kakung, tetap setia Mbah Kakung gaweke wedang, tetap seperti itu. Walaupun ada hal yang kadar hal yang dia tahu mana yang salah itu ya tetap salah, tidak boleh dilakukan. Mana yang benar itu ya benar, dia akan menerima, memaafkan. Jadi benar yang lelaku pakai rasa, pikiran, dan ukuran. Jadi seimbang gitu loh. Dia nggak hanya mengikuti rasanya, tapi tetap ada logikanya yang dia pakai jalan. Nek kuwi iki salah yo salah, perbuatane kuwi jan salah, ra iso dibenerke gitu loh. Jadi ono ketegasan seperti itu dari Sima, dari dia cerita terakhir itu yang saya tangkap itu seperti itu. Dan yang kedua itu dari pengalaman dia seperti itu yang saya garis bawahi juga adalah Sima itu orang yang sangat tahan atau istilah lagi bertahan dalam penderitaan. Jadi penderitaan iki abot banget tapi dhek iki iso tahan. Setia tadi mungkin karena ya setia dalam setiap proses kuwi sing dilakukan. Sak tekanane sak abot-abote opo tapi dhek iki kuat. Mungkin itu kayak tipe-tipe kalau di nek nggon tipe kepribadian kae memang ono wong sing tipe niki steadiness S yo. Tipe kalau DIS itu S. Nah, itu dia itu di situnya itu sangat kuat. Jadi daya tahan terhadap penderitaan itu memang sangat tinggi. Nah, itu hal yang ingin saya garis bawahi dari Simak tadi. Terus kemudian yang terpenting bahwa saya pribadi ya dari hal yang bisa saya pelajari dari Simak tersebut, itu juga menghidupi saya lalu untuk kondisi saat ini menjadi nilai yang ingin juga diterapkan. Kan kadang dalam kondisi sekarang wabah COVID gitu-gitu efeknya itu sangat berasa atau sangat besar apalagi kami yang di Jakarta gitu ya. Dalam pekerjaan, stresnya itu ya stres banget. Tuntutan pekerjaan karena COVID ini, lalu kecemasan-kecemasan karena COVID, nanti akan perusahaannya mungkin jadi seperti apa, berkurang karena itu pengaruh ke ekonomi dan sebagainya. Terus kondisi-kondisi stres karena perubahan harus sering di rumah tapi harus kerja, itu kan sangat berat. Itu belum seberapa mungkin sama penderitaan yang Simak rasakan, tapi kadang kalau hal-hal itu sedang saya alami ya, hal-hal yang berat, aku tuh terus kelingan karo Simak kuwi. Ya ampun Simak kae wae, hal sing abot wae dhek iso nglakoni. Dhek duwe pengharapan. Nah kuwi terus dadi contoh. Makanya
yang terpenting juga untuk kita semua memang bahwa simak ini nilai-nilai dia, hal yang dia tekankan itu supaya jadi sangu kita memang untuk menghidupi kita ke depan. Jadi tidak hanya jadi kenangan, tapi benar-benar kita contoh kadang. Nek aduh wis koyo bingung ngarep apa, mungkin bisa ngeling-ngeling hal-hal baik yang terjadi dari simak. Dan sebenarnya juga aku tuh seperti bapakku tadi juga getun gitu, mungkin kita semua tuh ada hal-hal yang kita getuni, kok biyen urung ngene karo simak, ngono ta, kayak urung sempat berucap terima kasih padahal wis simak wis baik banget gitu-gitu, itu memang ada di saya. Dan terakhir-terakhir itu yang pas saya ngobrol sama simak itu kan memang saya agak koyo njiat simak iki kon memaafkan Mbah Kakung gitu-gitu, padahal simak itu tahu apa yang dia lakukan. Nah itu kan dhek rada ora seneng memang ya nek eee, dijiat di hal yang memang dia udah punya prinsip, udah tahu apa sebenarnya yang dia rasakan dan akan lakukan. Itu kan tadi ono hal-hal ngono kuwi sing marai rada getun, "Oh ya kok mbiyen aku rada ono rada njiat, rada keras sedikit pas keri-keri kae," gitu kan. Tapi saya percaya dengan kepribadian simak, dengan sikap simak, segala getun-getun kita itu pasti nggak akan masalah untuk dia gitu loh. Karena, eee, dia sangat memaklumi dan menyayangi kita. Jadi memang simak ini jadi sesuatu yang hidup di dalam hati saya untuk tetap selalu berjuang dan punya pengharapan. Terima kasih. Terima kasih, Nana. Ini waktunya sudah jam 8.35. Saya persilahkan satu lagi. Kemudian kalau nanti Romo Sunu masih ada gabung, Romo Sunu tanggapan terakhir ya. Silahkan satu lagi. Ini suara siapa ya? Mas Agus kah? Tidak terdengar suaranya. Mungkin yang lain saja dulu. Mas, Ya, Romo, yo. mau ikut nambahin sedikit. Sebenarnya mungkin juga sudah disampaikan sama yang lain sebelumnya gitu. Dari 9 nilai yang simak miliki tadi, saya refleksikan memang semuanya itu benar-benar dimiliki oleh simak, dan itu juga benar-benar bisa jadi bekal kita. Terus waktu tadi Romo mengaitkan laku hidupnya simak dengan bacaan, dan juga diambil 9 nilai itu, saya jadi banyak merefleksikan. Mungkin yang pertama yang saya lihat, kedalaman simak memahami hidupnya itu benar-benar, maksudnya nggak cuman istilahnya, kalau istilah sekarang ecek-ecek, nggak cuman kulitnya saja gitu. Simak ini memaknai laku hidupnya itu benar-benar sangat dalam gitu. Itu saya ambil satu hal
mungkin ini Simak udah cerita ke semua orang, dan itu Simak ngomong itu pun dari dulu waktu masih yang sehat walafiat gitu. Dia suka cerita berulang-ulang berpuluh-puluh kali mungkin ngomongnya bahwa dia suka ngomong sama Mbah Kakong seperti yang Bapak tadi sampaikan gitu, bahwa istilahnya kita berdua itu sudah tua. Istilahnya sekarang itu kita tinggal menyiapkan diri, masrahke diri karo Gusti kapan wae dipundhut, wis siap gitu. Simak selalu menekankan itu ke Mbah Kakung gitu. Wis rasa aneh-aneh, ora rasa werna-werna. Apa meneh dia pesennya, saya ingat waktu itu rasa apa jenenge kakean rasa bagus sih gitu. Rasa bagus sih. Apa meneh lebih waktu itu juga menekankan masalah duit gitu, maksudnya udahlah nggak usah aneh-aneh, nggak usah macam-macam, kita tuh tinggal pasrah, percaya, ojo sampai ketika meninggal, suatu saat meninggal gitu tuh meninggalkan beban ke anak cucunya. Itu pesan Simak, dan itu menurut saya sangat dalam sekali betapa dia menyiapkannya itu bukan sesuatu yang bentuk fisik atau apa gitu, tapi benar-benar menyiapkan mental, menyiapkan dan dia percaya gitu, kepercayaan, punya kedalaman kepercayaannya sama Tuhan, bahwa ya aku pokoknya memasrahkan hidupku itu sama Tuhan gitu, wes Gusti arep mundhut kapan wae, monggo kersa Gusti, aku wes siap, istilahnya kayak gitu. Itu yang waktu Simak cerita kayak gitu tuh dalam hati saya mikir gitu, suatu saat nih misalnya aku seumur Simak, bisa nggak ya aku itu kayak gitu, siap gitu, maksudnya siap yang istilahnya monggo Gusti kersa kapan wae aku dipundhut, ambillah aku gitu. Aku pengen belajar dari Simak satu hal tentang itu. Terus yang kedua mungkin yang saya mau mengambil melanjutkan tadi yang Romo Suno cerita tentang gadung, itu memang juga menurut saya nggak cuma gadung, sebenarnya banyak hal yang karena memang Simak itu orangnya sangat nggak bisa diam gitu, jadi sesuatu hal, barang yang ada di sekitar kita yang awalnya itu nggak berharga, nggak punya nilai, kalau udah dipegang Simak itu jadi sesuatu yang bernilai gitu. Itu mungkin kalau saya refleksikan sekarang, mungkin itu memang awalnya karena memang tuntutannya memang harus seperti itu, bahwa dia harus survive dengan memanfaatkan keterbatasan yang ada di dia, buat untuk istilahnya menghidupi anak-anaknya, ben iso anak-anak iso jajan, anak-anak iso mangan enak ra ketong yo enake ya sederhana gitu. Mungkin awalnya kayak gitu, tapi itu membentuk Simak jadi pribadi yang seperti itu, yang melihat segala sesuatu itu yang buat mungkin orang lain itu nggak punya nilainya gitu, tapi buat Simak itu bisa jadi emas gitu, istilahnya kayak gitu. Contohnya misalnya nggak semua orang di tempat kita bisa mengolah gadung, dan itu mungkin sudah sangat terkenal di mana-mana, orang suka datang ke Simak untuk pesen gadung, Bu besok kalau udah panen bikinin, pesen bantal, pesen kasur segala macam gitu, yang nggak semua orang itu punya kemampuan kayak Simak gitu untuk mungkin mereka tahu oh ini bisa dijadiin ini, tapi cuman tahu kan nggak cukup gitu, mereka harus punya niat dan punya kemauan yang kuat gitu. Nah itu juga yang saya pelajari dari Simak, dan saya refleksikan, bersyukur juga bahwa kayak kalau saya lihat gitu, meskipun mungkin secara pribadi saya nggak tahu kehidupan masing-masing keluarga besar kita kesehariannya itu gimana, tapi saya bisa melihat bahwa Simak itu kan kalau melakukan segala sesuatu itu tuh total, orangnya tuh penuh totalitas, nggak pernah kalau membuat sesuatu, merencanakan segala sesuatu itu asal jadi waton gitu, enggak, dia penuh totalitas, dan itu saya lihat ke semua keluarga kita, bersyukur sekali. Mungkin kita nggak sadar, tapi ternyata kita belajar dari Simak dan sudah menghidupi itu gitu. Karena saya lihat meskipun mungkin bidangnya beda-beda, mungkin keahliannya beda-beda, tapi setiap anggota keluarga kita atau anggota yang maksudnya baru bergabung segala macam itu terbawa akan hal itu gitu.
mengerjakan segala sesuatu memang di bidangnya dia itu nggak pernah yang cuman waton kayak menjalankan gitu, semuanya itu benar-benar dengan totalitas. Terus yang tentang rasa itu juga yang menurut saya sangat, itu dari kecil saya bisa merasakan gitu kalau Sima itu nggak cuma bebikinan, tapi kalau melakukan sesuatu itu selain total tadi, dia itu juga selalu melakukannya dengan dengan menggunakan rasa dia, bahwa dia itu kayak istilahnya itu mencurahkan sepenuhnya di situ gitu, nggak cuman istilah ini aku melakukan ini biar semua orang bisa mensyukuri, menikmati apa yang aku siapkan untuk mereka, istilahnya kayak gitu. Jadi nggak cuman waton yang penting aku bikin gitu, terserah entah nanti seperti apa hasilnya, wujudnya gitu. Kayak Sima bukan modelan yang kayak gitu, dia selalu melakukannya itu dengan mencurahkan segala perhatian, segala energinya untuk itu ketika melakukan segala sesuatu. Makanya mungkin sebenarnya sederhana yang dibuat, tapi kalau bentuknya itu makanan pasti rasanya jadi lebih enak karena memang dia mencurahkan semuanya di situ. Itu yang saya rasakan, dan dari kecil karena saya mungkin yang paling lama ngikut Sima, nunggoni semua yang dilakukan Sima gitu. Bikin gadung itu mungkin udah puluhan kali nunggoni, dodok neng sandingnya dari pagi sampai sore, besoknya lagi gitu. Jadi itu yang membekas banget di saya gitu, bahwa koyo ini nek sing gawe Sima iki enak banget gitu. Kadang ibu masak yang sama pun kayaknya rasanya itu beda gitu. Bukan berarti saya melihat ibu itu juga banyak sekali mewarisi apa yang nilai-nilai yang Sima punya itu. Cuman maksudnya tetap aja rasanya itu khas Simaknya itu berbeda gitu. Sampai yang kayak jangan kelor pun semua orang sing jangan gitu, tapi kalau yang bikinannya Sima itu rasanya berbeda gitu, karena saya tahu gitu bahwa dia mencurahkan semuanya di situ gitu, meskipun bukan berarti yang lain nggak mencurahkan juga gitu, karena yang tadi saya bilang kita kayaknya sudah membawa itu, menghidupi itu, melakukan semuanya itu kita selalu melakukannya dengan rasa, nggak cuma waton gitu. Itu saya lihat di keluarga kita, mau melakukan hal kecil, hal sepele, contohnya cuma resik-resik omah pun kita melakukannya nggak cuma waton sih penting resik gitu, enggak, tapi memang membersihkan itu kita punya kayak tujuan, kita punya maksud gitu, bahwa resik-resik itu ya nggak cuma asal singkit ben uang delok resik gitu, enggak seperti itu. Itu saja mungkin Romo. Terima kasih Naning. Ya, terima kasih. Ini lanjutan refleksinya. Romo Sunu masih connect kan? Terima kasih. Tadi saya mendengarkan refleksi Romo Arjanto tentang Injil Markus, dan saya memang juga mengamini persis seperti itu. Sima itu ya pengalaman operasi katarak itu loh, itu juga luar biasa. Bagaimana Sima itu dari tidak bisa melihat akhirnya bisa melihat. Dan saya hanya saya mau berterima kasih pada seluruh keluarga. Karena apa? Karena saya boleh tumbuh ya selama ini. Saya Romo Sunu persis sebagai provinsial itu saya itu tumbuh di rumah itu. Saya sangat bersyukur ketemu Bapak, ketemu Sima, pribadi yang luar biasa. Ya, pribadi yang akhirnya melihat Allah dengan sangat jernih, dan itu jalannya selalu jalan salib. Ya, dan pasti salib itu membawa kebangkitan. Nah, teman-teman, terima kasih. Saya juga mau mohon pamit dulu karena saya mau telepon dengan Romo Senli dari SCC. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih sampai lain kali. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Aku tuh sebenarnya kan yang dikirim
bacaannya di WA itu tadi kan dari Markus 7, ya kan? Markus 7 ayat 22, gitu kan? Yang di WA. Nah, terus aku tuh bacanya itu jadi yang janda dari Silo yang anaknya kesurupan terus minta disembuhin sama Tuhan Yesus. Gitulah kok terus pas ini tadi beda ya. Yang 8 ya, Lukas 8. Markus 8. Tapi ya, mulainya 7 ya. Oh ya, Ding, mulainya 8, Ding. Mulai tadi 8. Iya, ya. Yang itu 7. Oh iya. Iya, sing ning WA tak waca iki apa perjinahan barang kalo. Pertamanya kok aneh gitu. Ayat sebelumnya itu aneh, ayat 22 itu. Oh iya. Kan langsung judulnya itu yang berikutnya yang janda Silo minta disembuhkan anaknya. Karena kerasukan. Gitu. Untung Ramo. Oh, keliru 8. Maaf. Ayat 22 Kiki. Mulai 8 ayat 22. 22 ya. Ya. Oh, makanya iya. jadi bingung dengan bacaannya itu. Oh, yang dari tadi di bagian itu bagian yang janda Sarfat janda Silo dia minta anaknya disembuhin sama Tuhan Yesus itu kan sebenarnya ya kayak simak juga kan menaruh kepercayaan yang amat sangat pada Tuhan itu. Jadi dia percaya janda Silo itu kan nggak dianggap gitu sama orang Yahudi ya. Dianggap dia itu orang orang yang dianggap kaumnya itu adalah seperti anjing gitu. Jadi ketika dia memohon sama Tuhan Yesus untuk disembuhkan anaknya, Tuhan Yesus itu kan bilang gitu, tunggu dulu, biarkan anak-anak ini selesai makan gitu. Terus dia dengan percayanya bilang, Tuhan, sedangkan anjing pun bisa mendapatkan remah-remah roti dari anak tuannya gitu. Nah, itu kan sebenarnya kepercayaan yang amat sangat yang dilakukan Sima juga. Gitu. Oh, ya. Ternyata ya nyambung juga. Ternyata ya nyangkut ya keliru barang. Ya gitu. Mas, iki nek disambungke kan cek paling apa namanya cerita ning anu iki Markus. Nek Injilian iki maksudnya kok iki Markus nek Injiliane ora ngono kuwi kok piye to? Urutane iki karang beda. Kebetulan kok satu potong dari mulai 8 ayat 22 itu sampai akhir yang tadi kita baca itu penyembuhan orang buta ya. Gaduk gitu loh semuanya. Alur kemudian hampir semua cerita Sima itu seperti terwadahi di situ. Makanya kok rada ngane-anehi gitu maksud saya. Mas Janto le nemokno sering maca kitab iki ya. Pas kapan ya itu ya? Kapan ya, Jack ya? Esuk-esuk jam 4. Esuk jam 4 toh. Itu tuh koyo ki simak ki terus omong-omongan ke lemingan ki. Di sini nih terus baru ki aku maca kitab suci ndelalah kok sing kemaca itu bab wong buta itu terus tak teruske sampai beberapa bagian. Lupa. Cocok ngono lho. Golek ditenteni simak mau nang omah. Goleki. Kon maem mesti ditakoni kon maem nek nang kono iki.
Biasanya nek aku nyuci mobil kan mesti nang ngarepan kae. Karena nang kono banyune nek miline terus kae nek ana simak iki mesti engko hal pertama sing diomong karo simak iki takoni semadang urung. Mesti ngono kuwi. Nah, kuwi sih juga asine salah satu hal yang menarik gua aku mau sih begitu pero ono kursi kosong nang kono mau terus sempat tak foto terus mikir tak eling-eling nang kono wis nek ketemu simak iki ngopo mesti ngono kuwi. Karena nyuci nang kono nggak sore tau biasanya di Semadang Rumble terus wah aku sih hal yang menarik ini ya kuwi ajarane simak sing menarik nggak kuwi selalu ngomongin iki yo apa onone nang jero iki nek dimam kayak dimam dadi istilahnya kaya apapun yang kita punya nek iso ditawarke nggo wong liya ya monggo ditawarke ngono kuwi sih mau sih aku sedikit menemukan nanti ibaratnya yo rezeki apapun yang kita miliki yang kita punya nek arep iso ngebantu wong liya yo monggo ditawake ku wong liya ono kuwi. Saya tahu refleksi dari prosedur semua itu masih banyak, tapi saya kira refleksi itu tidak harus panjang, tapi kita melihat beberapa poin besar yang kita dengar pada malam hari ini dan nampaknya itu cukup untuk bekal kita beberapa hari, beberapa minggu ke depan. Tadi Romo Sunu menyampaikan beberapa hal mengenai simak tentang impresi-impresinya, simak yang terampil dengan nalar, tangan dan hati, percaya diri dan jernih. Kemudian Lek Samad menyampaikan bahwa simak itu bagaimanapun juga menjadi pencoan. Sekarang sudah tidak ada yang diajak refreshing. Itu suatu tanda bahwa pada siapapun yang merasakan kesejukan pada diri simak itu juga mempunyai kesejukan yang sama yang bisa diberikan kepada orang lain, menjadi tempat refreshing bagi orang lain. Jack menyampaikan banyak hal, tetapi juga merasa bahwa omong-omongan dengan simak itu baru sedikit, belum tutup atau belum tuntas. Nana menyampaikan pada kita, simak memilih setia pada pengabdian, dan kesetiaannya itu dengan nalar, rasa, dengan ukuran, dan menunjukkan dia sebagai orang yang mempunyai daya tahan luar biasa terhadap penderitaan. Mungkin itu juga yang disebutkan Naning sebagai totalitas, ora waton, sehingga hidupnya itu berdampak atau berdaya pun kalau yang dilakukan itu sederhana saja. Saya kira poin-poin ini menjadi garis bawah untuk kita semua. Nah, Injil Markus itu memang khas. Injil Markus itu dalam tradisi Katolik itu menjadi kalau dilihat garisnya itu adalah garis seseorang yang ingin menjadi murid Yesus. Dia mengalami jatuh bangun, termasuk di dalam cara menanggapi pemberitaan kesengsaraan Yesus sampai 3 kali itu. Mereka itu sampai di puncak salib belum paham terhadap 3 pemberitaan itu. Bahkan ketika sudah dikubur, lalu Yesus itu sudah bangkit. Orang-orang yang datang ke kubur itu diberitahu
Yesus sudah bangkit. Lalu apa? Mereka disuruh untuk memberitakan kepada orang lain. Tapi Markus itu membuat catatan gini. Dan mereka lari. Karena takut dong, gitu. Jadi di dalam nuansa Injil yang bagian paling akhir itu ada. Dan mereka takut, mereka lari karena takut dong, gitu. Itu titik Injil Markus selesai. Artinya, para murid itu dalam pandangan Markus gagal semua untuk mengikuti Yesus. Tetapi kalau melihat hasilnya sekarang, itu berarti mereka setelah itu dikuatkan dan berhasil. Karena hasilnya ada, yaitu pemberitaan mengenai Yesus itu sampai kepada kita sekarang ini. Jadi Markus memberi gambaran para murid yang jatuh bangun. Dan Yesus itu digambarkan sebagai seseorang yang dengan tegas mau melakukan perjalanan ke Yerusalem. Dan ke Yerusalem itu artinya disalibkan. Saya kira itu pilihan yang Simak juga ambil, memasuki Yerusalem, memanggul salibnya dengan cara dia. Mari kita syukuri bersama rahmat Simak yang kita refleksikan pada malam hari ini. Baik, mari kita sekarang tutup pertemuan kita dengan berdoa. Lalu nanti kita menyanyikan satu lagu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas pembicaraan kami pada malam hari ini. Kami merasa Engkau teguhkan dan kami merasa mendapatkan rahmat yang begitu besar melalui Simak yang hadir bagi kami pada saat hidupnya maupun setelah kematiannya. Semoga semua yang kami pelajari dari Dia berbuah dalam diri kami, menjadi sarana bagi kami untuk memuliakan nama-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.